Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Pencari Fakta. Di sini, saya akan membagikan informasi fakta penting tentang negara India yang memiliki populasi penduduk sebanyak 1,4 miliar jiwa, bisa mengekspor beras, sedangkan bagaimana dengan negara tercinta kami Indonesia, yang hanya memiliki jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa, masih terkendala dengan pasokan beras. Simak terus videonya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sobat Pencari Fakta, perlu diketahui bahwa Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, sampai dibuat heran, karena negara India, mempunyai populasi mencapai 1,4 miliar orang, tetapi negara tersebut, sanggup surplus 7 juta ton, dan India, menjadi negara pengekspor beras. Semua itu, berbanding terbalik dengan negara tercinta kami, Indonesia, yang hanya memiliki jumlah penduduk, sebanyak 270 juta jiwa. Tetapi, masih saja asyik, dalam mengimpor beras. Dari rasa heran tersebut, dirinya langsung mengajukan pertanyaan, kepada menteri terkait, dari India tersebut. Pertanyaan yang diajukan saat itu, beliau sedang mendampingi Presiden Joko Widodo, pada kegiatan KTT G20, yang ke-18, pada tanggal 9 September, sampai 10 September, tahun 2023 lalu. Dengan pertanyaan yang diajukannya, ia pun akhirnya mendapatkan jawaban. Perlu teman-teman ketahui, ternyata saat ini, India sukses menjadi salah satu negara eksportir beras, karena pemerintah mereka, menaruh cukup banyak perhatian besar, pada bagian sektor pertanian, yang ada di negara mereka. Tak terlepas dari itu, negara India juga tidak pernah membuat kebijakan mendua, terkait sektor tersebut. Perhatian yang diterapkan di India, yaitu dengan memberikan pupuk gratis, kepada masyarakat, atau petani. Mereka juga, menerapkan pemanfaatan teknologi yang canggih, di persawahan. Dengan kebijakan tersebut, ia pun mengatakan bahwa India, bisa 2 hingga 3 kali panen beras, dalam setahun, dengan hasil yang cukup melimpah. Semua itu, dikerjakan oleh koperasi, bukan konglomerasi. Sama seperti waktu pada zamannya Orde Baru, dari Pak Harto, Presiden kedua Indonesia, pada waktu itu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat untuk masyarakat. Katanya, dalam diseminasi, perizinan berusaha pada bidang perlindungan konsumen, dan tertib niaga, di Haris Vertu Harmony Hotel, Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 11 September, 2023 lalu. Berdasarkan dari analisis kebijakan pangan, Syaiful Bahari mengatakan bahwa, swasembada beras di negara India, bukanlah hal yang baru. India juga, memang cukup kuat, dalam memproduksi beras. Ditambah lagi, Syaiful menyebutkan bahwa keperkasaan India, telah terlihat dari kemampuannya yang telah menguasai 40% dari pasar beras global, dan juga, India mengekspor rata-rata 20 juta ton beras yang dimilikinya, ke 150 negara. Jadi menurutnya, cadangan beras yang dimiliki oleh India, kini terdapat 58 juta ton, di mana hasil panen yang dilakukan setiap tahunnya, cukup menyentuh 160 juta ton. Tapi, kalau dibilang India telah meniru Soeharto sampai swasembada beras, pernyataan tersebut keliru besar. Lagi pula, swasembada pada zaman Soeharto tersebut, hanya seumur jagung, karena setelah itu, negara Indonesia tetap menjadi negara yang masih melakukan kegiatan importir beras, sampai saat ini, kata Syaiful Bahari. India dan Indonesia pernah menjadi negara importir beras pada tahun 1960-an. Namun setelah itu, India mereformasi besar-besaran pada sektor pertaniannya, secara lebih terintegrasi dan konsisten ketimbang Indonesia. Akan tetapi, Syaiful menyebut, tidak bisa langsung membandingkan kedua negara tersebut, yang memiliki jumlah penduduk dan luas lahan pertanian yang berbeda. Ia merinci, luas lahan pertanian India, sekitar 40 juta hektar, sedangkan Indonesia, hanya 10,6 juta hektar. Ia menyebut, lahan pertanian India, separuhnya kering, dengan kemampuan rata-rata memproduksi, 4,3 ton gabah kering giling, atau GKG, per hektar. Lalu, jangka waktu produktivitas tanam panen India, hanya 4 bulan, karena mengandalkan musim penghujan. Sebenarnya, Indonesia jauh lebih beruntung,
karena, meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektar, tetapi bisa panen 2-3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya, rata-rata 6-7 ton GKG per hektar, rinci Syaiful. Kendati demikian, katanya, India konsisten mereformasi pertaniannya. Itulah yang kudu ditiru Indonesia. Hal yang bisa dicontoh Indonesia, dari India. Syaiful menyebut, tulang punggung kemajuan pertanian India, berada di riset kuat, atas benih dan pupuk. Ada juga, riset teknologi pasca panen, seperti dryer, penggilingan padi efisien, serta warehouse modern, yang sebagian besar dikelola industri kecil dan menengah, di pedesaan. Selain itu, India getol membangun bendungan, kanal air, dan irigasi modern, untuk mencegah banjir, dan kekeringan, sejak tahun 1970-an. Sedangkan, Indonesia tidak ada langkah yang dilakukan, seperti India. Menurutnya, riset benih di Indonesia sangat lemah. Teknologi pasca panennya juga masih terbelakang. Terbukti dari banyak bangkrutnya penggilingan padi rakyat, karena tidak mampu bersaing, dan dari dulu, tidak pernah ada perbaikan rendemen gabah ke padi. Sehingga bom waktunya sekarang, di mana produktivitas panen semakin turun, tutur Syaiful. Terkait pupuk, tidak ada pupuk gratis, baik di India maupun Cina. Pemerintah mendorong industri-industri pupuk di daerah, sehingga lebih efisien, dan harganya terjangkau petani. Sementara, di Indonesia, pupuk dimonopoli BUMN. Meski harganya murah, tetapi hanya mampu mengcover, tidak sampai 50% jumlah petani yang membutuhkan, sambungnya. India juga punya sistem cadangan pangan yang tertata dengan baik, dan regulasinya jelas. Menurutnya, rata-rata stok cadangan beras India minimal 30% dari total kebutuhan konsumsi nasional. Di lain sisi, cadangan beras pemerintah di Indonesia hanya dipatok 8%. Kalau dikonversi dengan kebutuhan nasional, angka itu cuma 480.000 ton. Padahal, kebutuhan beras per bulan, di tanah air, mencapai 2,7 juta ton. Minimnya cadangan beras, pada akhirnya, menimbulkan krisis. Sekian video mengenai informasi fakta, yang perlu sobat sekalian ketahui. Terima kasih telah menonton, ikuti terus informasi menarik, dari channel saya Pencari Fakta, agar sobat sekalian, tidak ketinggalan informasi menarik, seputar fakta yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus, yang ada di Indonesia. Terima kasih.